Mari kita kembali membaca firman Tuhan dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikian. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Iya, 19 ya. 19. Baik, saya bacakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati,
supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang akan kemudian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkannya jiwanya dengan segala berbuat baik, dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, shalom, haleluya. Berbahagialah orang yang ada di dalam berbagai pencobaan. Karena pencobaan itu akan mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan berbuahkan iman. Ya, tapi masalahnya kalau lagi dicobai, responnya mesti benar. Respon itu penting ya. Hari ini tema kita itu disiksa iblis. Wah, disiksa iblis. Kalau Anda membaca narasi di dalam Alkitab, jangan berkata bahwa Tuhan menghukum ya. Narasinya bunyinya begitu, karena Tuhan itu kan maha kuasa. Tanpa seizin Tuhan, maka tidak akan ada hal-hal yang buruk menimpa pada Anda. Kita semua. Jadi harus izin Tuhan. Karena dialah yang memiliki seluruh semesta ini. Harus izin. Ya. Nah, ketika si setan itu datang, iblis itu datang, kemarin kita belajar sidang ilahi ya, ternyata itu adalah sebuah kata nasib yang sudah ditentukan. Ya, suratan takdir. Nah, nanti kalau baca di 1 Petrus juga ada namanya takdir ilahi. Ada takdir, nasib ya, orang itu punya nasib, punya suratan takdir. Tetapi ada takdir ilahi yang buat kita. Nah, Tuhan bisa rubah semua nasib itu. Masalahnya, Anda mau nggak dirubah nasibnya? Nggak mau kan? Anda kan menikmati menderita kan sebenarnya kan? Di hati kecil Anda menikmati penderitaan itu. Menikmati karena merasa selfish itu loh. Makanya jangan selfish. Orang-orang yang sial terus, yang nasibnya tidak baik terus, baik itu secara hubungan familinya, keluarganya, baik itu keuangannya, baik itu tadi sosial, keuangan, baik itu di dalam masalah-masalah lain. Biasanya dia selfish, ya. Kalau orang selfish itu dia, saya pernah cerita itu kan ada satu anak dari Cina itu yang kita baptis namanya Tong Tong itu ya, yang lucu itu ya, nakalnya minta ampun. Dia itu kalau jatuh
Yang naik sepeda kan ngebut kan, wah apa tingkah itu kan. Nanti kalau di tikungan dia jatuh kan, wah gubrak gitu kan. Terus nanti dia duduk, dia gini, dan tidak akan bergerak sampai ada yang nolongin dia. Ya, ada orang begitu. Jangan-jangan Anda lagi begitu lagi. Ada yang begitu, jangan bilang nggak ada. Ada orang kalau jatuh itu ya, walaupun dia ngomel-ngomel, misu-misu apa segala macam, tapi dia ngarep-ngarep ya ada yang berbelas kasihan sama dia, mengharapkan ada yang memberikan pertolongan sama dia, mengharapkan ada orang yang aduh ngelus-ngelus ya, aduh ya kasihan ya. Jangan ya. Saya mah kalau jatuh nggak ngarep orang kasihan sama saya. Kubrak, bangun. Nggak pakai malu, nggak pakai mikir, nggak pakai kubrak ya, bangun sambil jalan, sambil bangun, sambil jalan, sambil mikir kenapa tadi jatuh ya. Nah, banyak orang kubrak jatuh, wah, merenungi 10 tahun, saudara. Banyak orang jatuh, meratapinya 10 tahun untuk meratapi, kemudian tahun ke-11 dia baru sadar, tahun ke-20 kemudian dia baru bertindak untuk next step-nya. Wah ya kasihan, udah buang waktu selama 10 tahun ngapain? Ya selama 10 tahun ya dia cuma tiap hari, kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Kenapa ya muter-muter jalan? Duh, eman-eman ya uangnya 1 miliar ya, cuman begitu saja. Kami dulu miliaran ya. Lewat jalan terus. Ya kan? Waktu yang buat meratapi itu buang waktu. Jangan buat meratapi, jangan kasih waktu buat meratapi kesialanmu ya. Jangan di-entertain, kesial itu jangan di-entertain. Anda kalau punya luka ya, punya borok gitu ya, jangan dieman-eman. Mau diobati, ujung sakit. Jangan. Saya mah kalau punya luka gitu, siram pakai alkohol biar cepat sembuh. Ya, biar cepat sembuh. Sakitnya biar. Dulu ada obat namanya botil gitu ya. Katanya sekarang udah nggak boleh. Kalau saya sariawan begitu, ya Asia botil nggak pakai pelan-pelan, kapasnya tak celupin, abotil tak buka, tak celupin biar basah kuyuk-kuyuk, tak tempel. Sakit sampai ke kuping sakitnya. Tapi besok sembuh ya. Besoknya sembuh. Sakit itu jangan dieman-eman ya. Bet. Tapi kan saya bukan tipe karakter begitu. Saya juga dulu bukan begitu, sama. Saya dulu kalau sakit itu ya, dipegang aja enggak boleh. Sampai saya berantem sama mami saya mau ngobatin saya enggak mau. Sama ya. Nah, dulu juga sama ya. Kalau dulu saya lagi gagal yang meratapin terus. Sampai ada satu rema ya. Ada satu rema dari Tuhan. Orang benar 7 kali jatuh tetap akan bangun. Saya nyadar, iya ya. Orang benar ya, sadek, orang yang benar. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang bersedekah, sedek. Ya, jangan takut kalau jatuh. Ya, kalau Anda masuk dalam rupa-rupa gitu ya, pencobaan, jangan takut. Ayat 7-nya aja yang. Jangan takut kalau Anda jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Ya, iblis itu minta Anda, menampi Anda. Ya, maunya Anda itu bukan cuma jatuh, sampai terpuruk, sampai terkapar, sampai nggak bisa kalau bisa sampai ambles, sampai melenyet, sampai rata tanah. Sampai ambles, sampai bukan rata tanah lagi, tapi sampai jeruk gitu, sampai dalam. Sampai nyeruk gitu kalau bisa. Kalau bisa udah nyeruk, timbun pula. Maunya kan begitu. Dan kadang-kadang Tuhan kasih izin ya. Tuhan kasih izin itu kadang-kadang. Terus Anda teriak-teriak, Tuhan tidak tolong aku, Tuhan tidak tolong aku. Ingat kemarin apa hikmahnya kemarin? Kalau Anda pergi ke kelenteng, kalau Anda pergi ke dukun, ke paranormal, maunya kan instan, hari ini datang, besok selesai. Masalah kan? Kalau Anda datang kepada Tuhan Yesus, hari ini datang, tahun depan baru selesai. Wah lama amat, iya. Karaktermu dulu diselesaikan besok.
Hari ini datang pada Tuhan Yesus, Tuhan mau karaktermu hari ini selesai. Besok sudah metanoia, ya, terus diuji lagi, ditempa lagi. Begitu metanoia, itu pencobaan pergi sendiri. Dan tiba-tiba Anda menjadi rasional. Makanya orang yang rajin ke kelenteng, orang yang rajin minta pertolongan orang pinter ke dukun, minta klinik-klinik gitu ya, pesugihan, ya, karena dia kan maunya cara-cara gampang, maka dia tidak wise, karakter dia tidak terbentuk. Tapi orang-orang yang datang pada Tuhan Yesus, ya, jadi bentuk karakternya, disuruh rendah hati, disuruh sangkal diri, pikul salib. Makanya dalam pertumbuhan kerohanian, dalam pertumbuhan pemulihan hidupnya dia akan sejalan dengan pertumbuhan kerohaniannya dia. Ketika dia masuk dalam satu titik, dia juga sudah dewasa. Yang paham katakan amin ya. Itu kalau Anda bersama Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberkati Anda, dia tidak ingin berkat itu membawa Anda ke neraka. Kalau iblis memberkati Anda, dia mau berkat itu menyeret Anda ke neraka. Yang kasih yang insan-insan. Ya kan? Begitu gampang karaktermu belum berubah, engkau belum metanoia, bahkan lupa yang namanya lahir baru. Insan-insannya tiba-tiba Anda sudah ada di neraka. Diseret ya, cinta akan uang. Kalau Anda bersama dengan Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus, dia akan ubah karaktermu, dia akan ubah hidupmu. Begitu responmu benar, maka masalah itu pergi, berkat juga datang. Karena Tuhan mau kita punya kapasitas, integritas, dan kapabilitas. Itu ya, Anda mau percaya, mau nggak percaya, itu kenyataannya. Kalau nggak percaya, coba saja sendiri. Ya, metanoia. Kalau datang sama Tuhan Yesus, itu artinya metanoia. Ya, perubahan akal budi, paradigmamu dirubah, karaktermu dirubah. Metanoia yang ada, yang jadi rema itu adalah karaktermu dirubah. Wah, itu sudah top markotok, saudara. Kalau Anda sudah mengalami proses itu, ya, tenang, tunggu aja sebentar lagi, nggak pakai lama. Karena Tuhan tidak ingin instan. Tuhan selalu apa? Proses. Selalu proses, hukum proses itu berlaku dalam kerajaan Allah. Ya makanya Tuhan selalu utamakan proses yang benar. Anda tidak bisa mengatakan suatu kebenaran dengan cara yang tidak benar. Menghalalkan segala macam cara, nggak bisa. Ada tracknya, ada jalurnya, ada hukumnya yang Tuhan sendiri tidak bisa melanggar hukum yang Ia buat. Ya, nah makanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, ketika dia bikin salah, ya, dia berani bikin salah, maka Tuhan akan biarkan pencobaan itu datang berlipat kali ganda. Karena kita akan dibersihkan di muka bumi ini. Kita itu dibersihkan, diusucikan, diuji di muka bumi ini. Ya kan? Tadi ayatnya di mana tadi? Ayat berapa tadi? Nah, kita dibersihkan. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik itu dibersihkan di muka bumi ini. Jangan heran Anda masuk dalam berbagai macam pencobaan. Jangan heran, karena itu memang saatnya pembersihan, supaya Anda tidak perlu masuk ke Hades. Anda langsung masuk ke Paradiso. Nggak perlu lewat api penyucian lagi. Karena di muka bumi ini, pencobaan-pencobaan itu, yang berlipat kali ganda uayanya apabila Anda berbuat salah dibanding dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Ya saya sering bilang ya, kenapa itu pergi ke pelacuran itu enggak apa-apa, aman-aman aja. Saya baru sekali langsung kolaps. Iya. Kalau Anda sudah lahir baru, Anda akan dikejar. Ya, kayak saya, kejar sampai kita balik ke Tuhan lagi. Karena sudah ada tanda-tanda milik Kristus itu tadi ya. Nah, ayatnya mana ya? Cari tadi yang ayatnya tadi. Ya, jadi saudaraku, Anda belajar ya supaya hidup kita ini berkenan sama Tuhan.
Kemarin juga kita sudah belajar ya 2 hari yang lalu. Jangan Anda berusaha menyenangkan hati manusia, sekalipun itu bosmu, sekalipun siapapun. Ya, kalau kebetulan Anda bikin yang benar itu menyenangkan dia, haleluya. Tapi jangan prioritasmu menyenangkan hati manusia, mengorbankan keluargamu, dan kemudian Anda menyangkal Tuhan. Atau Anda tidak mengikuti ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Waduh, salah Anda. Senangkan hati Tuhan dulu. Kalau hati Tuhan disenangkan, yang lain beres. Menyenangkan hati Tuhan caranya bukan Anda jingkrak-jingkrak di gereja. Menyenangkan hati Tuhan caranya gimana? Kasih makan orang miskin. Ya kan? Sangkal diri pikul salib. Menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkan Tuhan caranya saudara melayani Tuhan di dalam gedung gereja. Nah, itu tadi gundulmu peang. Bukan ya. Anda jadi artis itu di gedung gereja. Bukan jadi selebritis. Takdir ilahi kita itu bukan menjadi selebritis di dalam gereja. Takdir ilahi kita itu adalah menjadi hamba. Ya. Nanti Tuhan yang angkat kita jadi anaknya. Tapi kita mau ya tahu diri kita ini hamba. Dan hamba yang sabas. Ya, hamba yang setia melakukan pekerjaan majikannya. Apa? Berdiakonia, bermarturia. Sambil mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya. Nah, bukannya bertengkar sesama hamba Tuhan. Kalau ada orang bertengkar, Anda jangan ikut-ikutan. Tinggalin aja. Nah, kalau dia mau ajak bertengkar terus, ya biarin saja. Nanti tiba-tiba ada orang memframing Anda udah minta maaf sama dia. Enak aja. Jangan, itu setan ya yang suka begitu ya, nuduh Anda. Oh, kalau kamu hatimu mulia, kalau kamu memang orang rendah hati, kamu yang minta maaf dulu. Itu ajaran setan ya. Minta maaf dulu itu ajaran setan. Kalau Anda tidak salah, Anda tidak perlu minta maaf. Kalau Anda tidak bersalah, Anda tidak perlu mengemis-ngemis maaf. Tapi kalau Anda salah, Anda harus minta maaf. Jangan tunda. Dan yang paling penting adalah Anda harus siap mengampuni, siap memberkati. Itu penting ya. Itu penting sekali, saudara. Nah, kalau Anda tidak siap dengan itu, wah ya repot. Ya. Kalau Anda tidak siap dengan memaafkan, itu repot sekali. Itu urusannya panjang itu sama Tuhan nanti. Nah, kemudian, saudara, ketika Anda sedang di dalam pencobaan yang dahsyat luar biasa itu, responmu itu yang benar. Kalau responnya salah, pencobanya makin panjang, nggak selesai-selesai. Respon yang benar bagaimana? Respon yang benar tetap mengucap syukur. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ya, harus tetap baik. Bilang Yesus baik, ucapan syukur penting. Ya, di dalam masa-masa pencobaan jangan ngomel-ngomel. Makin ngomel-ngomel, makin diputer-puter di padang gurun. Tapi ketika kita mengucap syukur, ya kita taklukkan pencobaan-pencobaan itu dengan ucapan syukur, maka Anda akan mendapatkan satu rema lagi. Ya. Nanti Anda akan melihat ya Tuhan bicara di dalam pencobaan itu, di dalam badai itu Tuhan bicara. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu sehingga kamu makin firm. Rema itu membawa iman, imanmu makin firm. Karena kasih-Mu itu. Kalau lagi ada pencobaan, jangan berhenti berdiakonia. Ya. Kalau lagi pencobaan, jangan engkau ya melemparkan kutuk dan tidak mau melepaskan pengampunan. Penting itu. Ya. Itu saya mengingat Anda masalah-masalah sepele, tapi yang berdampak besar ya, nggak mau memaafkan, tidak mau mengucap syukur, ya kan? Tertuduh, karena bukan kesalahanmu, tapi karena tertuduh saja. Nah, itu selfish, ya kan? Kalau udah jatuh, langsung bangun, minta anugerah Tuhan, Tuhan beri aku anugerah, Tuhan beri aku semangat.
pagi ini. Saya sudah patah, sudah 10 kali Tuhan. 10 kali. Bangun, jangan mau patah. Tuhan, beri aku kekuatan pada pagi hari ini. Dia kena sukacita. Ya, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Selalu bersukacita. Makanya di surganya Kristen itu penuh dengan sukacita. Karena kekuatan itu dibangun dari sukacita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Makanya ada nomor 2 ya, kasih. Habis kasih itu ada sukacita. Kalau Anda nggak pernah sukacita, mengeluh terus ya repot. Simpel kan, muter, Anda menghadapi pencobaan, ujungnya itu. Ya, Anda tadi baca di 1 Petrus 4 ayat 7 dulu yang, tolong yang. Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kuasai diri, kalau lagi ada pencobaan, stop, diam. Seberat apapun, diam. Ya, supaya kita bisa apa? Berdoa. Kata sama Tuhan, Tuhan mau apa Tuhan dalam hidupku? Makanya kalau ada orang lagi pencobaan juga jangan menghakimi. Karena Tuhan sedang dalam proses urusan dengan dia. Kalau Anda ikut menghakimi, nanti kayak teman-temannya Ayub dimarahin sama Tuhan kan. Kalau ada orang dalam pencobaan, Anda jangan ikut-ikut menghakimi. Ya, jangan sok-sokan ikut nuduh dia, ikut menghakimi. Biar dia sudah tahu, biar dia urusan sama Tuhan. Kalau Anda ikut-ikutan masuk nyemplung, jangan-jangan nanti Anda malah berurusan sama Tuhan, kayak sahabat-sahabatnya Ayub ini. Ya, nanti kalau lihat kan menghakimi Ayub kan, nanti urusan sama Tuhan loh, hati-hati. Tapi yang penting adalah jadilah tenang supaya kita bisa berdoa tenang di dalam keheningan itu bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam doa itu Anda membaca firman Tuhan, logos lagi. Ya kan? Supaya ayat 1 yang. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya, kalau Anda sangkal diri, pikul salib setiap hari, artinya Anda sudah berhenti berbuat dosa. Tetapi masih ke Alexis Pak, nah namanya Anda tidak sangkal diri. Ya, sangkal diri itu semua keinginanmu itu disangkal. Egomu disangkal, aku biarpun kaya, aku tidak mau berpesta pora, tidak mau berhidup bermewah-mewah. Walaupun saya kaya, saya tidak mau untuk berfoya-foya pergi ke Alexis. Tidak mau saya menggunakan barang-barang mewah atau traktir perempuan orang-orang nggak jelas. Daripada yang buat foya-foya traktir-traktiran orang nggak jelas, mendingan Anda buat berdiakonia. Ya. Maka dari itu saudara, terakhir cerita tentang Ayub ini, ya kemarin kan kita sudah belajar. Ketika kita bukan dengan Anda ya, di kelas apa? Di kelas apologetik, sorry ya, saya nggak jadi kelas apologetik ya. Di kelas apologetik ya tentang Ayub ini. Atau sama di kelas evangelis yang bagian Ketuvim ya. Bahwa kitab Ayub ini daripada Anda banyak berdebat tentang penderitaan yang sedang Anda alami, tanya mengapa, mendingan Anda duduk diam, angkat tanganmu, mengucap syukur. Itulah hikmah dalam kitab Ayub, rahasia. Ya, rahasia kitab Ayub itu. Nanti saya tunjukkan ke Anda ya. Nah, makanya ikut kelas evangelis ya. Ini kita hari apa? Yang bulan Mei hari Selasa ya. Kita mulai tanggal 9 ya, karena kita saya di awal minggu ada perubahan jadwal kelas saya. Jadwal saya kerja pelayanan di sini sama jadwal les bahasa ya. Jadi kita mulai minggu kedua. Saudara ikut kelas evangelis, daftar supaya saudara bisa memahami Alkitab dengan mudah, baca Alkitab dengan mudah, baca lagi,
dalam pencobaan baca Alkitab, dalam pencobaan baca Alkitab dan tetap diakonia. Itu akan menjaga Anda tetap melekat sama Tuhan. Itu akan menjaga Anda tetap, supaya Anda tetap menyenangkan, minta perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan. Kalau Anda sedang diserang, difitnah orang, ucapkan syukur. Jangan malah dikepuk balik, enggak usah. Ya, karena itu semua adalah penderitaan-penderitaan badani, ya, yang membuat kita berhenti berbuat dosa. Karena dalam penderitaan itu kan Anda tuh jadi melekat sama Tuhan kan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Dan Anda kan terus melekat sama Tuhan, terus kan setiap hembusan nafasmu kan jadi doa kan. Gitu ya caranya ya. Jadi itulah caranya kita menghadapi siksaan dari iblis ya. Ya dengan respon-respon yang benar. Ya jangan selfish. Jangan mengasihani diri sendiri. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Evaluasi sambil jalan. Jangan berhenti kelamaan. Ya. Nah, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Sinta.